wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Fitrita Ramadhani dengan NIM 1900993 dari Pendidikan Sosiologi 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menolong dan menghargai sesama dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak yang serius pada berbagai sektor. Indonesia sendiri mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan COVID-19 yang kian hari semakin wabah. Berbagai masalah muncul dari mulai perekonomian yang melemah, industri pariwisata yang tak mampu berdiri dengan baik, pengangguran, hingga melonjaknya angka kematian. Dalam lingkup sempit, seringkali kita temukan teman kita, saudara kita, ataupun orang tua kita berada di dalam posisi yang begitu sulit, terutama mengenai finansial. Beberapa dari kita tergerak untuk membantu yang membutuhkan melalui bantuan dana sosial ataupun membeli usaha orang lain untuk meningkatkan perekonomiannya maupun perekonomian negara. Menolong sesama adalah hal lumrah yang harus dimiliki setiap individu. Kita dapat menolong sesama tanpa memandang latar belakang seorang loh teman-teman. Sebagai contoh, seseorang sedang berada di masa sulitnya. Kemudian, untuk bangkit dari kesulitan tersebut, ia mencoba memasak makanan seperti spaghetti, rice bowl, nasi box, dan lain-lain untuk ia jual. Kemudian, kita tertarik untuk membelinya. Namun, sebelum membelinya, kita tak perlu mengetahui latar belakangnya dengan melihat-lihat profilnya ataupun sekadar menanyakan, agama kamu apa? Kamu suku apa? Atau kamu orang mana ya? Mengetahui latar belakang seseorang tak akan membuat cita rasa dari makanannya berubah. Tidak pula merugikan kamu. Mungkin pertanyaan seperti halal tidak ya masih pantas untuk dilontarkan. Tetapi ketiga pertanyaan tersebut sama sekali tak seharusnya keluar dari mulut kita. Tak hanya itu, pandemi ini membuat masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga beberapa dari mereka memilih untuk berselancar di media sosial agar dapat mengisi waktu luang. Nah, dalam bersosial media, kita kerap kali dihadapkan dengan fitur mengikuti atau menyukai orang lain. Fitur ini memang digunakan berdasarkan apa yang kita suka. Namun, kita tidak seharusnya menggunakan fitur ini berdasarkan latar belakang seseorang. Seperti, dia mah orang timur, gak usah lah disukain. Ya elah, beda agama lagi, udahlah gak usah temenan. Atau, ternyata orang miskin, berhenti ikuti deh. Nah, perbedaan yang ada pada diri kita dengan orang lain bukanlah titik acuan untuk kita tidak menyukainya. Bukan pula acuan untuk tidak menghargai orang lain. Menghargai orang lain berdasarkan perbedaan sudah sepatutnya kita lakukan. Berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mampu membangun kepribadian yang baik pada diri kita. Apa salahnya menjadi pribadi yang lebih baik? Gak ada kan? Nah, hal tersebut bahkan mampu membuat kita lebih diterima masyarakat dalam setiap lingkungan di mana kita berada. Selama pandemi, kita juga akan dihadapkan pada perdebatan politik yang didasarkan pada agama di media sosial. Padahal keduanya ialah hal yang sama-sama berperan besar demi kemajuan bangsa Indonesia. Secara garis besar, politik memang dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan. Namun, dalam perjalanannya, agama digunakan oleh masyarakat untuk mendegradasi atau merendahkan agama lain dalam politik. Kita harus mampu menyeimbangkan antara agama dan politik untuk menghindari perpecahan bangsa dan negara. Menolong dan menghargai sesama dengan pengembangan nilai-nilai multikultural pada diri kita merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dimiliki setiap individu. Mengingat kita berada di negara Indonesia di mana terdapat beragam budaya dan perbedaan yang harus kita hargai. Nilai-nilai multikultural pada dasarnya harus dibekali dengan konsep wawasan pengetahuan secara jelas sejak dini, demi menghindari kesalahpahaman setiap individu dan menghindari pengaburan pengetahuan di jenjang selanjutnya. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai saling menghargai dan menghormati atau toleransi, tidak membeda-bedakan atau diskriminasi, tenggang rasa, empati, tolong-menolong, kesetaraan, keadilan, komunikasi, kekompakan. Nilai-nilai multikultural yang telah dimiliki tersebut harus diyakini kebenarannya dan dilakukan serta didorong oleh prinsip dan tujuan yang kita miliki. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.